Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya pada kita semua. Alhamdulillah sore hari ini kita insyaallah akan mengikuti kajian Ramadan bersama Ustaz Firanda Dirja. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Alhamdulillah pada sore hari ini kami dari Alumni Stunika Mengaji bisa kembali mengadakan kajian yang insya Allah akan mengangkat tema pada sore hari ini tentang 10 hari terakhir Ramadan. Insya Allah 10 hari terakhir Ramadan sudah berada di depan mata kita, maka dari itu ini adalah kesempatan untuk bisa optimalisasi amal ibadah kita. Oleh karena itu kami meminta nasihat dan tausiah dari Ustadz agar kita bisa siap dalam menjalani 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr, ya, wa layalin asyr, demi 10 demi malam-malam yang 10. Ada khilaf di kalangan para ulama apa makna dari demi malam-malam yang 10. Allah bersumpah dengan 10 malam tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan 10 malam adalah 10 hari, maksudnya 10 hari awal Dzulhijjah. Dan sebagian ulama berpendapat yang dimaksud adalah 10 malam di bulan Ramadan. Karena Allah datangkan sumpah dengan lafal malam. Walayalin asyr. Demi 10 malam, yang dimaksud adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ala kulli hal, apakah maknanya 10 hari awal bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah, ataukah 10 akhir malam bulan Ramadan? Tapi para ulama sepakat bahwasanya ditinjau dari siang yang terbaik adalah 10 siang awal bulan Dzulhijjah, dan 10 malam yang terbaik sepanjang tahun adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian siang yang terbaik sepanjang tahun adalah Yaumun Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah, dan malam yang terbaik sepanjang tahun adalah malam Lailatul Qadar. 10 malam terakhir adalah malam yang spesial, ya. Kalau kita mengambil pendapat kedua tadi bahwasanya Allah bersumpah dengan malam-malam tersebut menunjukkan akan agungnya 10 malam tersebut. Karenanya Nabi SAW mensikapi 10 malam terakhir bulan Ramadan tidak sama dengan malam-malam sebelumnya. Kita tahu Ramadan sendiri adalah bulan yang agung, terlebih lagi 10 hari terakhirnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr syadda mi'zarahu." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika sudah masuk 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu. Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya. Kemudian wa ahya lailahu. Rasulullah SAW menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu. Dan Rasulullah SAW membangunkan istri-istrinya. Maksudnya adalah Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, Rasulullah SAW tidak menggauli istri-istrinya. Sementara di hari-hari sebelumnya Rasulullah SAW masih menggauli istrinya di malam hari. Tetapi 10 hari terakhir tidak. Rasulullah SAW menjauhi istri-istrinya dan Rasulullah SAW i'tikaf, tidak menggauli istri-istrinya. Kemudian wa ahya lailahu. Rasulullah SAW menghidupkan malamnya. Ada khilaf di kalangan para ulama maksudnya Rasulullah SAW menghidupkan malamnya. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW begadang, tidak tidur sama sekali. Namun wallahu alam pendapat yang lebih kuat yaitu Rasulullah SAW tidur, namun semakin menyedikitkan tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk bisa fokus beribadah lebih banyak. Kemudian wa aiqadha ahlahu. Rasulullah SAW bangunkan istrinya. Apa maksudnya? Yaitu Rasulullah SAW bangunkan mereka lebih cepat, ya, lebih cepat. Rasulullah SAW selalu membangunkan istrinya untuk ibadah, ya. Sebagaimana datang dalam hadis-hadis Rasulullah SAW kalau sudah salat malam, ketika mau witir dia bangunkan Aisyah untuk salat malam. Tetapi maksudnya dalam hadis ini yaitu 10 malam terakhir Rasulullah SAW membangunkan istrinya lebih awal. Semuanya adalah untuk menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Dan inilah penghujung
dari bulan Ramadan. Ibnu Hajar mengatakan Rasulullah SAW perhatian sebagaimana seorang perhatian terhadap penghujung amalnya. Ya, kita tahu innamal a'malu bil khawatim, menjadi patokan adalah penghujung amalan seseorang. Maka jangan sampai seorang di awal bulan Ramadan semangat, di penghujungnya malah berhenti. Ibarat kuda yang berpacu, semakin mendekati ujung titik finish, semakin kencang kuda tersebut. Maka kita berusaha mengakhiri Ramadan kita dengan ibadah semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Dalam hadis yang lain kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Rasulullah sallam bersemangat beribadah di 10 hari terakhir lebih daripada di hari-hari sebelumnya. Ini semua yang saya bawakan tadi dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya malam 10 hari terakhir adalah malam yang spesial. 10 malam yang terbaik. Ibadah di 10 malam terakhir lebih afdal daripada ibadah di malam-malam 20 malam yang pertama. Ya, 20 malam yang pertama lebih afdal 10 malam terakhir daripada 20 malam yang pertama. Maka seorang hendaknya semakin giat di penghujung bulan Ramadan, giat dengan baca Qur'annya, giat dengan salat malamnya, giat dengan sedekahnya, giat dengan amal saleh yang bisa dilakukan di 10 hari terakhir, ya. Terlebih lagi di dalam 10 hari terakhir tersebut ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang merupakan malam istimewa yang kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, artinya siapa yang beribadah di malam tersebut dengan ibadah yang diridhai oleh Allah, dia telah beribadah lebih baik daripada 1000 bulan, itu lebih baik daripada 83 tahun. Kita sudah pernah melakukan proses penghitungan ini sekedar untuk menyemangati. Kalau satu malam 10 jam, kemudian 10 jam itu bernilai lebih baik daripada 83 tahun, berarti kalau kita ibadah 1 jam, seakan-akan kita ibadah 8,3 tahun. Kalau kita beribadah 1 menit, seakan-akan kita ibadah 50 hari. Ya, seakan-akan kita ibadah 50 hari. Maka seorang jangan membiarkan detik-detik, menit-menit di malam Lailatul Qadar terbuang sia-sia. Ya, karena kita baca Quran 1 menit, seakan-akan kita baca Quran 50 hari. Siapa yang kuat baca Quran 50 hari? Oleh karenanya, siapa yang merugi di malam tersebut, maka dia adalah orang yang benar-benar merugi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadza syahra qad hadarakum." Sungguhnya bulan Ramadan telah tiba menghadiri kalian. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Dalam bulan tersebut ada 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu. Siapa yang terhalangi dari malam tersebut, maka dia telah terhalangi dari segala kebaikan. Dia telah terhalangi dari segala kebaikan. Wa man yuhramu khairaha wala yuhramu khairaha illa mahrum. Dan tidak ada yang terhalangi dari kebaikan Lailatul Qadar kecuali orang yang benar-benar merugi. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para dokter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita lakukan di 10 terakhir bulan Ramadan? Intinya ibadah harus lebih maksimal, ya, dengan segala bentuk ibadah yang mungkin kita lakukan. Semua ibadah di bulan Ramadan lebih afdal daripada di luar bulan Ramadan. Dengan kesepakatan para ulama. Dilipat gandakan pahala secara kuantitas maupun kualitas. Ya. Di setiap malam bulan Ramadan. Baca Quran di bulan Ramadan lebih afdal daripada di luar bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan lebih afdal daripada di luar bulan Ramadan. Bahkan Nabi berkata, "Al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjah ma'i." Umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Ya. Jadi ibadah di bulan Ramadan lebih afdal daripada di luar bulan Ramadan. Terlebih lagi 10 hari terakhir. Terlebih lagi 10 hari terakhir. Maka seorang beribadah yang bisa dia lakukan. Terutama ibadah yang memfokuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kondisi yang terbaik untuk menemui bulan 10 terakhir bulan Ramadan adalah iktikaf. Itulah kondisi yang terbaik. Seorang melakukan iktikaf, maka dia menjalani 10 hari terakhir dengan kondisi yang terbaik. Tentunya, namun kita kenyataan yang ada tidak semua orang bisa iktikaf. Tidak semua orang bisa iktikaf. Ya, terlebih jika dia bertemu dengan Lailatul Qadar dalam kondisi iktikaf. Dan Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk mencari Lailatul Qadar. Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk mencari Lailatul Qadar. Kata Rasulullah SAW, iltamisuha fil ashrul awakhir. Carilah Lailatul Qadar. Berburulah Lailatul Qadar
di 10 malam terakhir. Dalam riwayat yang lain, taharrau Lailatul Qadar fil witr min al-ashr al-awakhir. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Di sana ada ibadah-ibadah yang bisa kita fokuskan di 10 hari terakhir. Yang pertama tentunya adalah i'tikaf. Dan i'tikaf hakikatnya adalah uquful qalb ala Allah. Bagaimana hati bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat i'tikaf. Dan Ibnu Rajab berkata, hakikatul i'tikaf qat'ul alaik anil khalaik liittisali bil khaliq. I'tikaf adalah memutuskan segala hubungan dengan makhluk dan connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita selama setahun penuh, 365 hari kita interaksi dengan manusia, dengan makhluk. Carilah 10 hari dalam setahun kita benar-benar konsen kepada Allah. Bukan berarti memutuskan hubungan secara total, tidak. Tapi kita kurangi, benar-benar kita konsen untuk connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin tidak connecting dengan makhluk. Sebisa mungkin, kecuali perkara-perkara yang darurat. Sebisa mungkin. Itulah hakikat i'tikaf. Selama ini kita mencari kebahagiaan dengan interaksi dengan makhluk. Kita mencari kebahagiaan dengan berinteraksi dengan istri, bahagia berinteraksi dengan anak-anak, bahagia berinteraksi dengan kawan, dengan teman sejawat, dengan teman kantor, dengan teman bisnis misalnya, ya. Sering kita mencari kebahagiaan dengan sesama manusia. Maka di 10 hari terakhir berusahalah mencari kebahagiaan dengan berdua-duaan, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebagaimana disyaratkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di antara fungsi dari i'tikaf yaitu mengganti al-uns, kebiasaan merasa tentram dengan makhluk, kita latih agar kita bisa merasa tentram tatkala berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada latihan harian dengan salat malam. Latihan harian dengan salat malam, bangun atau orang sedang tidur, kita berdua dengan Allah Subhanahu wa taala, ada kebahagiaan yang Allah berikan. Dan ada latihan tahunan yaitu i'tikaf 10 hari. Ya, benar-benar kita putuskan segala hubungan dengan makhluk agar kita bisa konsentrasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kata Ibnu Qayyim? Agar mempersiapkan diri untuk bertemu dengan kesendirian tatkala di alam barzakh. Agar kita mempersiapkan diri untuk bertemu dengan kesendirian di alam barzakh. Kalau kita sudah terbiasa bahagia bersendirian di dunia, maka di alam barzakh kita akan mudah mengalami kebahagiaan meskipun kita sendirian. Makanya saya katakan di antara kepedihan seseorang ketika meninggal dunia, ketika dia dikuburkan dan ditinggal oleh seluruh keluarganya, tinggal seluruh hartanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yatba'ul mayyit salas, fayarji al-itsnan wa yabqa wahid." Mayat diikuti oleh 3 perkara, 2 pergi dan 1 tetap menetap. Ya, yatba'uhu diikuti oleh ahluhu wa maluhu wa amaluhu, diikuti oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Yang 2 pulang, keluarganya, anak istrinya, kakak adiknya, kerabatnya, orang tuanya, ya, tetangga-tetangganya, teman-teman sejawatnya, semua pulang. Harta pun tidak dia bawa sama sekali. Yang tertinggal hanyalah amal solehnya. Di antara hal yang menyedihkan orang yang dikubur, dia mendengar langkah-langkah kaki orang-orang yang meninggalkan kuburan. Allah menjadikan dia mendengar hal tersebut. Dia sebenarnya tidak bisa mendengar. Kita saja kalau hidup taruh dalam tanah kita nggak bisa dengar. Tetapi alam barzakh alam tersendiri, di mana Allah menjadikan sang mayat di dalam alam barzakh tersebut mendengar langkah kaki orang yang meninggalkan kuburan tersebut. Ini perkara yang buat dia sedih karena dia bersendirian di situ. Tetapi orang yang terbiasa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan salat malamnya, dengan i'tikafnya, maka di hari-hari di alam barzakh dia akan tetap bisa merasa ada kebahagiaan. Dan ingat, kita di alam barzakh bisa jadi ribuan tahun, bisa jadi entah berapa tahun, yang sangat lama dibandingkan dengan kehidupan kita yang di dunia cuma hanya sebentar, 60 sampai 70 tahun kalau Allah memberi umur. Jadi inilah hakikat dari i'tikaf. Maka seorang ketika i'tikaf, dia melakukan ukuf. Ukuf itu apa? Ukuf adalah melazimi masjid. Menetapi masjid, mendiami masjid. Mendiami masjid. Dia mendiami masjid, maka dia dapat argo pahala berjalan. Argo pahala berjalan. Ini adalah ibadah yang sejak dulu sudah ada, ya. Sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada i'tikaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruka'is sujud. Dan kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan Masjidil Haram. Ada yang mengatakan membersihkan dengan secara bersih atau menghilangkan dari
kesyirikan. Untuk apa? Lit-ta'ifina wal aqifina, untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang i'tikaf, war ruk'is sujud, dan untuk orang yang sujud dan rukuk yang salat. Jadi ibadah i'tikaf sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya ibadah i'tikaf juga dilakukan oleh Bani Israel. Seperti Maryam, ya, ibunya Nabi Isa alaihissalam juga melakukan i'tikaf, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa." Setiap Nabi Zakaria bertemu dengan Maryam di mihrab, maksudnya di salah satu lokasi di Masjidil Aqsa, disitulah tempat menetapnya Maryam dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia i'tikaf. Kemudian orang-orang jahiliyah pun tahu tentang i'tikaf. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kuntu nadartu an a'takifa fil jahiliyah lailatan fil Masjidil Haram." Ya Rasulullah, aku dulu waktu masih jahil, masih musyrik, pernah bernazar untuk i'tikaf di Masjidil Haram satu malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aufi binadrik," tunaikan nazarmu. Ini bukan ibadah yang baru, i'tikaf. Sudah ada sejak dahulu. Cuma Nabi yang membuat 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ini i'tikafnya model Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Jadi, siapa yang bisa i'tikaf maka lakukanlah. I'tikaf yang terbaik adalah 10 malam full. 10 hari 10 malam full, 10 siang 10 malam full. Ini yang terbaik. Jika tidak mampu, maka beberapa hari yang dia bisa dilakukan, terutama malam-malam ganjil. Ya i'tikaf hari misalnya malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, malam ke-29. Karena malam-malam tersebut salah satunya pasti Lailatul Qadar. Pasti Lailatul Qadar. Kalau dia tidak bisa i'tikaf beberapa hari, dia boleh i'tikaf ya sebisanya, satu malam atau satu siang, sebisanya. Ini diperbolehkan. Orang-orang kerja di kantor, pulang misalnya maghrib, udah masuk di masjid sampai subuh, meskipun tidak bisa ibadah maksimal, masuk masjid aja, bawa baju ganti, mandi, pergi, berangkat lagi ke kantor, ya. Di masjid, ibadah, sholat, tidur, waktunya ngantuk ya tidur, ya. Tapi daripada tidak sama sekali, ya. Makanya di antara kelebihan i'tikaf itu ibadah melazimi masjid untuk beribadah, niatnya ibadah kepada Allah. Bahkan kata para ulama, seorang kalau sudah niat i'tikaf, argo pahalanya jalan. Sehingga kalau dalam i'tikaf tersebut dia tidur, karena dengan niat untuk bangun bisa beribadah, tidurnya pun dapat pahala. Kita bukan maksudnya suruh i'tikaf suruh tidur, tidak. Tetapi ketika dia tidur dan itu dalam rangkaian i'tikaf, argo pahala jalan. Argo pahala jalan. Jadi dia niatkan untuk i'tikaf, melazimi masjid, meskipun dia tidur dan dia tidur niatnya untuk bisa bangun ibadah, maka insya Allah pahala telah berjalan. Kalau dia tidak mampu i'tikaf satu malam atau satu siang, maka beberapa jam sebisa dia yang dia lakukan. Niat i'tikaf ini pendapat yang lebih kuat. I'tikaf boleh meskipun beberapa jam, ya, meskipun dia harus pulang, misalnya dia i'tikaf 4 jam di masjid, 5 jam di masjid, ya, baca Quran, salat, sebelum subuh mungkin dia harus balik ke rumah, tidak jadi masalah. Yang penting seorang berusaha, fattaqullaha masata'tum, bertakwa semampunya. Inilah kondisi yang terbaik untuk mengisi 10 hari terakhir adalah dengan i'tikaf. Cuma saya ingatkan tadi, i'tikaf adalah hakikatnya putus kontak dengan makhluk dan connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala hal yang bisa mengganggu tujuan ini maka hendaknya dijauhkan. Contoh, jangan seorang i'tikaf kemudian bawa grup untuk ngobrol tatkala i'tikaf di masjid. Ya, seakan-akan warung kopi pindah ke masjid, ngobrol ketawa ketiwi. Kemudian bukan tujuan i'tikaf, ya. Bukan tujuan i'tikaf. Sampai begitu Nabi ingin connecting dengan Allah tanpa gangguan, sampai Rasulullah SAW membuat semacam khibah. Khibah itu semacam kemah. Rasulullah SAW masuk di situ untuk beribadah kepada Allah. Ditutup, ya, kemah tersebut ditutup. Supaya Nabi SAW konsen beribadah kepada Allah. Maka di antara adab utama i'tikaf, seorang tidak banyak connecting dengan makhluk, tapi connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang sangat mengganggu i'tikaf adalah gadget atau HP. Seorang i'tikaf tapi matanya selalu memandang ke HP, selalu memandang ke HP, kemudian melihat berita-berita yang tiada henti-hentinya, bahkan terkadang dalam HP-nya dilihat kemaksiatan, wanita-wanita yang terbuka auratnya. Ini semua menghalangi seorang daripada hakikat i'tikaf. Seorang berusaha i'tikaf dan dia keluar dengan perasaan yang baru. Dia merasakan ketenangan, ketentraman dalam kesendiriannya bersama Allah Subhanahu wa taala, dalam salatnya, dalam baca Qur'annya, dalam tangisannya. Dia berusaha menikmati i'tikaf tersebut
Dan orang yang berusaha, Allah akan berikan ketentraman dalam diri. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah berilah aku taufik dalam menjalankan i'tikafku. Ya, taib. Ini yang bisa dilakukan kalau seorang ingin yang terbaik. Tapi saya katakan tadi, tidak semua orang bisa i'tikaf, apalagi di masa pandemi. Tidak semua masjid buka i'tikaf. Kalaupun buka i'tikaf, maka dengan protokol kesehatan sangat terbatas jumlahnya. Tapi seorang intinya melakukan yang bisa dia lakukan. Kemudian di antara ibadah yang hendaknya bisa dia isi di bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir, baca Quran. Baca Quran ada dua model. Pertama tilawah, yang kedua tadabbur. Dua-duanya adalah ibadah yang agung. Yang pertama tilawah, yang kedua tadabbur. Dua-duanya dituntut. Rasulullah SAW mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa yang baca satu huruf dalam Al-Qur'an, bagi dia dapat satu pahala dan pahala dilipat gandakan 10 kali. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Orang baca alif lam mim dapat 30 kebajikan. Semakin banyak huruf dia baca, semakin banyak pahalanya. Ya, jadi tilawah itu memang dituntut. Seorang berusaha perbanyak baca Al-Qur'an, ya, satu malam kalau bisa satu juz, ya target. Dia harus punya target. Saatnya dia bikin target, ya, target di 10 malam terakhir. Jangan dia masuk 10 malam terakhir tanpa target. Saya tidak ingin seorang menemui 10 Ramadan tanpa target. Dia punya target. Ada target baca satu juz per malam, paling tidak 10 juz dia dapatkan dalam 10 malam. Atau punya target khatam Quran dalam 10 malam, luar biasa, satu hari 3 juz dia punya target. Baca sebagian siang, sebagian malam, di sela-sela kesibukannya dia baca Quran, dia punya target. Ini ibadah tilawah Al-Quran. Oleh karenanya, dituntut orang untuk banyak baca Al-Quran. Tapi ada ibadah juga yang tidak kalah agung, bahkan lebih agung adalah tadabbur. Baca Al-Quran dengan mentadabburinya. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, qira'atu ayatin wahidatin bitadabburin wa ta'aqqulin khairun min khatmah. Baca satu ayat dengan tadabbur lebih baik daripada khatam Quran tanpa tadabbur. Selain kita baca Quran, kita punya waktu untuk baca tafsir. Baca tafsir ringan, alhamdulillah ya. Ada aplikasi tadabbur yang sudah dibuat oleh tim Office ya. Bisa di-download baik iOS maupun Android. Silakan di-download kemudian bisa ditadabburi. Kita baca Al-Quran. Kapan kita penasaran ingin tahu artinya, maka kita klik agar kita tahu tafsirnya seperti apa. Maka saya tawarkan kepada kawan-kawan bagi yang tidak tahu bahasa Arab, punya program khatam terjemah Quran. Khatam terjemah Quran. Baca Quran, baca terjemahnya. Baca Quran, baca terjemahnya. Kalau bisa dalam 10 hari ini baca Quran plus terjemah, luar biasa. Seakan kita melewati satu Al-Quran. Dan ini yang dituntut. Yang tahu bahasa Arab sih enggak perlu. Apa yang dia baca langsung dia bisa pahami. Terkadang ada kata-kata asing yang sulit, baru tinggal periksa. Tapi bagi yang tidak tahu bahasa Arab, anjuran saya ya agar benar-benar bacaan Quran kita bermakna, ya, karena memahami Al-Quran itu jauh lebih penting daripada sekedar membaca. Kata para ulama, membaca itu sarana untuk memahami Al-Quran. Maka jangan lupa khatam Quran dan terjemahannya. Usahakan punya program baca Quran dan khatam Quran dan khatam terjemahannya. Kemudian yang mungkin di rumah tidak bisa iktikaf, bikin acara sendiri di rumah, bikin kesibukan. Baca Quran, punya target, bangunkan anak-anak, kasih hadiah buat mereka yang khatam sekian, abi kasih hadiah, ayah kasih hadiah, umi kasih hadiah. Yang khatam berapa kali, yang bangun jam sekian, kasih hadiah buat semangat mereka. Sehingga malam-malam tersebut hidup. Bukan malam-malam ganjil semua pada tidur ya. Anak-anak kalau tidak dibuat kegiatan mereka akan sibuk nonton inilah, nonton anulah, internet lah, apalah. Maka kita bikin kesibukan kegiatan bagi mereka. Kegiatan bagi mereka. Kalau yang bisa ngajak anak-anak untuk iktikaf sekalian itu yang terbaik. Kalau tidak maka dibuat acara-acara yang mereka, kegiatan yang bisa mereka isi malam-malam tersebut. Bangun malam, baca Quran, kita kasih hadiah dan yang lainnya agar mereka bisa lebih semangat dan bisa lebih fokus. Kemudian di antara ibadah yang agung selain baca Al-Quran adalah salat malam. Kata Nabi SAW, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat malam di Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, akan diampuni dosa-dosa yang terakhir. Kita semua sadar bahwasanya kita banyak dosa. Semua kita ya, tanpa terkecuali. Dosa tiap hari kita lakukan, kita tumpuk-tumpuk dosa-dosa kita, dosa pandangan, dosa pendengaran, dosa lisan, banyak hal. Kesempatan bagi kita untuk diampuni dosa-dosa kita dengan salat malam sungguh-sungguh di malam Lailatul Qadar. Siapa yang salat malam di malam-malam ganjil, dipastikan dia dapat Lailatul Qadar ya. Para ulama berkata, baca Quran di luar salat itu baik.
lebih baik lagi kalau baca Quran dalam salat. Lebih baik lagi baca Quran dalam salat. Jadi kita sekaligus double salat sambil perbanyak baca Al-Quran. Kalau kita itikaf mungkin ada kegiatan salat qiyamul lail. Kalau kita sendiri di rumah, kalau anak-anak tidak kuat salat lama-lama, kita salatlah. Buka mushaf, taruh depan, kemudian kita sambil baca Al-Quran sambil salat. Kita bisa khatamkan 1 juz dalam salat, itu lebih afdal daripada menghatam di luar salat. Jadi ini apa namanya, banyak nasihat para ulama. Berusaha menghatamkan Al-Quran dalam salat. Makanya di masjid-masjid misalnya di Arab Saudi berusaha mereka menghatamkan Quran dalam salat. Mereka berusaha setiap malam 1 juz sehingga ketika malam 30 juz terakhir agar seorang bisa menghatamkan Quran dalam salat. Sebagian mereka sebagaimana apa namanya sampai 2 kali hatam, ada yang 3 kali hatam ya. Ada saya pernah lihat orang salat itu 3 juz semalam. Dia mengejar jadi dia salat, imam salat di Masjidil Haram, kemudian dia bikin jemaah sendiri di Masjidil Haram, dia dengan anaknya. Salat orang Pakistan ya. Dia salat semalam 3 juz. Plus dengan yang di Masjidil Haram lain lagi, dia sendiri 3 juz sehingga dalam 10 malam dia bisa khatam Al-Quran 2 kali dalam salat. Ya. Jadi tidak mengapa kalau seorang tidak punya hafalan, dia ingin belajar dalam salat, dia bisa pakai mushaf dibuka di depan dia salat sambil membaca Al-Quran, itu juga lebih afdal daripada baca Al-Quran di luar salat. Oleh karena diriwayatkan para salaf mereka baca Al-Quran dalam salat, seperti Utsman bin Affan diriwayatkan dia khatam Quran dalam 1 rakaat. Abu Hanifah rahimahullah pernah juga begitu, khatam Quran dalam 1 rakaat ya. Jangan sampai di malam hari tersebut terlewatkan salat fardu. Ingat ya, Lailatul Qadar dimulai dari terbenam matahari. Sebagian orang fokus kepada salat sunnah, lupa bahwasanya salat maghrib termasuk Lailatul Qadar. Salat Isya termasuk dalam Lailatul Qadar. Bahkan sebagian ulama seperti Thahir bin Ashur memandang salat subuh di malam tersebut termasuk Lailatul Qadar. Dan ini salat yang fardu. Dan salat fardu lebih dicintai oleh Allah daripada salat sunnah. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada perkara yang aku wajibkan. Oleh karenanya salat maghrib, salat Isya, salat subuh jangan sampai kita tinggalkan di malam-malam ganjil. Dan kita fokus, dan ini salat fardu ya. Sebagian orang fokus salat malamnya, salat Isyanya telat, salat maghribnya telat, jangan. Kita fokus karena Lailatul Qadar dimulai dari terbenam matahari. Usahakan salat tersebut berjamaah kalau memungkinkan. Kalau kondisi masih tidak melaksanakan prokes ya, intinya cari masjid yang bisa prokes ya, protokol kesehatan, sehingga bisa melaksanakan salat fardu berjamaah di masjid jika memungkinkan ya. Kemudian salat malam berusaha sampai imam selesai, terutama di malam-malam ganjil ya. Kalau imamnya kebetulan salat 20, bertahan sampai 23 ya. Pokoknya dapat masjid mana, usahakan salat sampai imam selesai, karena Nabi SAW bersabda, "Man shalla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang salat sampai imam selesai, dicatat baginya pahala salat semalam suntuk. Jadi berusaha salat sampai imam selesai, sampai imam buyar ya. Sampai imam buyar ya. Usahakan demikian. Kalau kita sudah salat sampai imam selesai, paling tidak kita sudah dapat pahala salat semalam suntuk. Sisanya mau kita tambah baca Quran, mau salat sendiri lagi tidak usah witir karena sudah witir sama imam. Apa saja bisa kita lakukan, yang penting kita sudah punya modal utama, sudah salat bersama imam sampai selesai, sehingga pahala salat semalam suntuk sudah kita dapatkan. Di antara ibadah yang agung tadi adalah salat malam. Di antara ibadah yang agung di 10 malam terakhir adalah berdoa. Berdoa di 10 malam terakhir lebih afdal daripada di hari-hari yang lain. Makanya para sahabat mereka fokus kepada doa. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, in alimtu anna laila lailatul qadar, madza aqulu fiha? Ma aqulu fiha?" Ya Rasulullah, kalau saya tahu ini Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan kepada Allah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Quli," katakanlah wahai Aisyah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah dosa-dosaku. Ya, jadi perbanyak doa. Di antara ibadah yang agung selain baca Quran, selain salat malam adalah banyak berdoa. Sesekali kita baca Quran, mungkin kita latih baca Quran, kita berdoa kepada Allah. Berdoa, angkat tangan, berdoa kepada Allah. Minta di antaranya Allah bainaka funtib ala. Ulang-ulangi doa tersebut dan doa-doa yang lain, minta ampunan kepada Allah, minta surga Firdaus, minta. Karena subhanallah, jiwa ini memiliki sifat bosan. Kalau kita
kalau apa namanya monoton pada satu jenis ibadah mungkin kita bosan. Tapi alhamdulillah Allah bikin variasi ibadah, bisa baca Quran, bisa salat malam, berdoa, kita bisa baca buku tafsir. Jadi jangan sampai malam tersebut terbuang sia-sia. Jangan sampai malam-malam tersebut terbuang sia-sia. Di antara ibadah adalah doa, perbanyak doa. Bahkan sebagian ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri diriwayatkan mengatakan ad-du'a ahabbu ilayya minas salat. Aku lebih suka doa daripada salat. Kalaupun kita salat, dalam salat kita berdoa. Dalam salat kita berdoa, tatkala sujud kita berdoa. Jadi santai aja salat pelan-pelan. Kita doa tatkala sujud, doa tatkala tasyahud akhir, doa kepada Allah. Kita nikmati salat tersebut, dalam kunut kita berdoa. Jadi banyak doa di malam-malam tersebut karena doa-doa tersebut sangat mudah dikabulkan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Banyak yang mau kita minta untuk ke dunia kita, untuk anak kita, untuk orang tua kita, untuk istri kita, untuk saudara-saudara kita, untuk kawan-kawan kita, untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Banyak kita ini hidup dengan penuh problematika. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa untuk bangsa dan negara, untuk pemimpin-pemimpin kita ya. Dan untuk masyarakat, untuk rakyat semuanya kita doakan. Jangan pelit-pelit dengan doa. Mumpung di 10 hari terakhir demi kemajuan bangsa dan negara, doa untuk seluruh kaum muslimin di dunia juga ya. Jadi banyak berdoa, di antara ibadah yang agung adalah banyak doa. Di antara ibadah yang agung adalah bersedekah. Tidak ada dalil khusus tentang bersedekah di 10 hari terakhir, tapi ada dalil umum tentang Rasulullah perhatian tentang sedekah, terutama di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di puncak-puncaknya ketika di bulan Ramadan. Ya hina yalqahu Jibril fayudarisul Quran. Ketika Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian Jibril mengajari Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abbas mengomentari setelah melihat Nabi bagaimana dermawannya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah." Sungguh Rasulullah sallam dalam kebaikannya lebih cepat daripada angin yang berhembus. Angin yang berhembus, angin yang dikirim yang berhembus. Angin yang berhembus memiliki dua sifat, cepat dan tersebar, cepat dan tersebar. Dan Ibnu Abbas menggambarkan tentang bagaimana kedermawanannya Nabi di bulan Ramadan lebih daripada angin berhembus. Artinya Rasulullah benar-benar royal dalam kebaikan dan begitu cepat cepat tanggap istilahnya dalam masalah kebaikan di bulan Ramadan. Ya, secara umum. Terlebih lagi di 10 hari terakhir. Ya, 10 hari terakhir. Artinya apa yang bisa kita lakukan? Secara umum kebaikan di bulan Ramadan lebih baik daripada di luar bulan Ramadan. Kita bisa melakukan kebaikan dengan bersedekah, bisa melakukan kebaikan dengan bakti kepada orang tua, bisa melakukan kebaikan dengan bakti kepada suami, dan banyak yang bisa kita lakukan. Tidak ada salahnya di 10 hari terakhir, meskipun kita iktikaf, dan ini mungkin bisa kita lakukan, kita bersedekah. Yang punya ATM, apalagi kita yang banking, tinggal buka, tinggal kirim kepada tante, kepada bibi, kepada kawan, kepada 100 juta bisa habis 1 jam. Chatting siapa lagi nih? Sudah. Bersedekah di malam Lailatul Qadar, malam-malam ganjil ya. Intinya lakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan, di antaranya bersedekah. Ya. Kemudian bagi wanita yang dalam kondisi haid, ya, bukan halangan baginya untuk bisa beribadah di 10 hari terakhir. Ada pendapat yang kuat bahwasanya wanita haid boleh membaca Al-Quran. Yang tidak membolehkan mereka mengkiaskan dengan wanita junub. Namun pendapat yang benar, wanita haid tidak dianalogikan dengan wanita junub, dikarenakan dua hal yang merupakan sangat mendasar berbeda antara junub dan haid. Orang junub biasanya dia junub karena keinginannya. Adapun haid bukan karena keinginan, tapi memang dilihat kodrat seorang wanita haid sehingga dia terima kodrat tersebut meskipun dia tidak ingin. Yang kedua, orang junub bisa menghilangkan junubnya langsung tinggal mandi besar maka hilang junubnya. Adapun orang wanita haid tidak bisa. Dia harus menanti sampai bersih, dan itu bisa seminggu, bisa 8 hari, tergantung kebiasaan masing-masing wanita. Dengan demikian maka menganalogikan wanita haid dengan wanita junub adalah analogi yang kurang tepat. Dari sini saya memilih pendapat ulama yang mengatakan wanita haid boleh baca Al-Quran, tapi jangan pegang langsung, dia bisa pegang dengan sarung tangan, atau dia bisa baca lewat gadget, lewat HP maupun lewat laptop, lewat iPad maupun lewat tablet ya. Jadi bisa baca Quran. Kemudian di antaranya dia bisa berzikir. Kalau zikir semua sepakat boleh berzikir, wanita yang haid boleh berzikir ya, dengan zikir sebanyak-banyak. Dia bisa berdoa dengan doa yang sebanyak-banyaknya.
dan dia bisa berkhidmat kepada anak-anak dan kepada suami, bangunkan anak-anak untuk salat malam, bangunkan suami, siapkan sahur mereka, siapkan buka puasa mereka, dan ini adalah ibadah yang mulia di 10 hari terakhir. Intinya sisihkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf dahulu ketika mereka mendapati 10 malam hari terakhir dan mereka tahu inilah kesempatan besar bagi mereka untuk beribadah, maka mereka menyambutnya dengan luar biasa. Mereka mandi setiap hari, mereka pakai minyak wangi, di antara mereka ada yang pakai baju yang terindah untuk bisa beribadah di 10 malam terakhir, ya. Agar mereka semangat segar untuk beribadah di malam-malam tersebut. Intinya jangan sampai 10 hari terakhir kita habiskan dengan waktu sia-sia. Setiap waktu kita harus pelit, ya. Pelit waktu. Jangan sampai Lailatul Qadar malaikat lagi turun ke bumi, lagi memberi salam. Salamun hatta matla'il fajar, malaikat mencari orang-orang sedang baca Quran, disalami oleh malaikat, keselamatan bagimu. Lagi salat malam disalami oleh malaikat, ya. Lagi berzikir disalami oleh malaikat. Lagi baca doa disalami oleh malaikat. Lagi sedekah disalami oleh malaikat. Lagi berbakti kepada orang tua disalami oleh malaikat. Satu lagi nonton drama Korea. Ya. Malam Lailatul Qadar nonton drama Korea. 1 jam seperti nonton 8,3 tahun drama Korea. Bercanda, ya. Jadi jangan sampai waktu terbuang-buang, ya. Lailatul Qadar sudah kita 10 hari aja. 10 hari mungkin lebih pelit lagi, 5 hari doang aja, 5 malam doang aja, bukan 5 malam saja kita fokus. Pasti dapat Lailatul Qadar. Saya bilang pasti, ya pasti. Karena Lailatul Qadar tidak keluar dari 5 malam ganjil tersebut. Baik. Kapan Lailatul Qadar? Ya. Tapi ini masalah khilaf di kalangan para ulama. 2 pendapat secara umum. Pendapat pertama, Lailatul Qadar adalah suatu malam yang permanen di malam tertentu. Kemudian khilaf, ada yang mengatakan malam 23, ada yang mengatakan malam 21, ada yang mengatakan malam 27. Mengatakan permanen. Pendapat kedua yang lebih kuat bahwasanya Lailatul Qadar bukanlah malam permanen, tapi berpindah dari tahun ke tahun yang lainnya. Dalilnya apa? Dalilnya di zaman Nabi SAW terjadi Lailatul Qadar dalam beberapa malam. Contoh dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, pernah terjadi Lailatul Qadar di malam 21. Rasulullah SAW mengatakan, aku lihat dalam mimpiku di Lailatul Qadar, pagi harinya aku sujud di tempat yang becek. Dan ternyata pada malam 21 terjadi hujan, fawaqafal masjid, kemudian karena masjid terbuat daripada pelepah korma, maka hujan masuk ke dalam masjid. Sehingga Rasulullah SAW sujud di waktu salat subuh, sehingga ada becek di dahi beliau. Ada becek di dahi beliau ketika itu hari ke-21. Berarti menurut hadis Abu Sa'id Al-Khudri, malam Lailatul Qadar pernah malam 21 dan hujan. Dalam hadis Abdullah bin Unais radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kita sedang ngobrol kepada Nabi tentang Lailatul Qadar, maka Rasulullah SAW mengatakan, iltamisuha fi hadhil laila. Carilah Lailatul Qadar di malam ini. Ternyata itu malam 23. Jadi pernah juga terjadi Lailatul Qadar di zaman Nabi malam 23. Kemudian juga pernah terjadi Lailatul Qadar di malam 27. Sebagaimana hadis Ubay bin Ka'ab. Dan ini pendapat Ubay bin Ka'ab, dia mengatakan, dia menurut dia Lailatul Qadar itu permanen malam 27. Karena dia pernah mengalami Lailatul Qadar malam 27. Ya, dia pernah mengalami Lailatul Qadar 27 ketika Nabi mengatakan Lailatul Qadar ciri-cirinya adalah besoknya matahari tidak terlalu terik. Jadi dia mengatakan, kami salat malam 27, besoknya matahari tidak terik. Maka dia mengatakan, demi Allah Lailatul Qadar malam 27. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, iltamisuha fi akhiril lailah. Carilah Lailatul Qadar di malam terakhir, sehingga malam Lailatul Qadar malam 29. Dari sini kita tahu bahwasanya ada kemungkinan Lailatul Qadar malam 21, malam 23, malam 27, malam 29, dan malam yang paling diharapkan arja lailah malam 27. Tapi kita tidak bisa pastikan. Pendapat yang benar berpindah-pindah. Oleh karenanya, inilah pendapat yang dipilih oleh mazhab Syafi'iyah dan juga dikuatkan oleh Ibnu Hajar, Syekh Utsaimin rahimahullah. Banyak ulama memilih bahwasanya Lailatul Qadar berpindah-pindah dari satu malam ke malam yang lain. Bisa jadi malam ini malam 21, bisa jadi tahun depan malam 25, bisa jadi tahun depan malam 23. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyembunyikan Lailatul Qadar dengan hikmah yang Allah kehendaki. Ya. Jadi bagaimana cara mendapat Lailatul Qadar? Kalau Anda Ibnu Mas'ud pernah ditanya, Abu Abdurrahman, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wahai Ibnu Mas'ud, bagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadar? Kata Ibnu Mas'ud, yaqumul haul. Sudah salat malam tiap malam selama setahun pasti dapat Lailatul Qadar. Kata dia, salat malam selama setahun pasti dapat Lailatul Qadar. Ini disampaikan kepada Ubay bin Ka'ab, ya Ubay bin Ka'ab. Ibnu Mas'ud mengatakan kalau Lailatul Qadar harus salat semalam suntuk. Sepanjang tahun tiap malam. Kata Ubay bin Ka'ab rahimahullah, bukan maksud beliau demikian, maksudnya jangan kalian terlalu bersandar kepada Lailatul Qadar. Ya kalian beribadah, tetapi Lailatul Qadar malam 27. Karena Ubay bin Ka'ab berpendapat Lailatul Qadar malam 27. Jadi kita katakan yang benar barang siapa yang ibadah setiap malam ganjil
di malam terakhir, 10 malam terakhir, yaitu dia beribadah malam 21 dengan sungguh-sungguh, malam 23 dengan sungguh-sungguh, malam 25 dengan sungguh-sungguh, malam 27 dengan sungguh, malam 29 dengan sungguh-sungguh, bisa dipastikan dia dapat Lailatul Qadar. Ingat, Lailatul Qadar adalah suatu malam yang akan dialami oleh semua manusia. Tapi yang dimaksud dengan mencari Lailatul Qadar itu bagaimana Lailatul Qadar menerpa Anda dalam Anda sedang menjalankan ketaatan, itu maksudnya. Dalam kondisi maksimal dalam menjalankan ketaatan. Ya, maka itu maksudnya mendapati berburu Lailatul Qadar, iltamisuha, carilah, ya, taharrau, kata Nabi SAW, yaitu agar ketika datang Lailatul Qadar engkau dalam kondisi maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jauzi berkata, bayangkan kalau Anda dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mungkin setiap menit lempar benih tumbuh emas, setiap menit lempar benih tumbuh emas. Kira-kira kita berhenti enggak melempar benih? Kita enggak akan pernah berhenti. Lempar tumbuh emas. 1 menit lagi lempar tumbuh emas. 1 menit lagi lempar tumbuh emas. Sungguhnya Lailatul Qadar lebih daripada itu semua, ya. Lebih dari semua. Setiap detik bahkan saya katakan, karena ibadah sedikit pahala besar. Kita ini butuh optimalisasi, ya. Nabi SAW mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik yang panjang umurnya, yang baik amalannya. Semakin panjang umur, semakin banyak amal yang bisa kita lakukan untuk menjadi modal kita bertemu dengan Allah. Sekarang Allah kasih kesempatan nih. Ente ibadah 1 malam saja, Anda ibadah 1 malam seperti 83 tahun. Hanya orang bodoh yang menyia-nyiakannya. Kecuali dia ada uzur syar'i, yaitu lain cerita. Ada orang tidak bisa sama sekali beribadah di malam-malam ganjil karena uzur syar'i. Tapi kalau kita tahu kita beribadah, nilainya 83 tahun, kita hemat luar biasa. Ini orang ibadah sudah 60 tahun dari kecil ibadah sampai tua umur 70, 60 tahun beribadah. Kita bisa ngalahin dia dengan Lailatul Qadar 1 malam. Jadi ini adalah hikmah yang Allah berikan kepada umat Islam karena umat-umat terdahulu mereka memiliki umur yang panjang. Kaum Nabi Nuh bisa 1000 tahun. Nabi Adam alaihissalam wafat umur 960 tahun. Nabi-nabi sebelumnya umurnya panjang-panjang, para umatnya juga umurnya panjang. Sementara Nabi berkata, nahnu al-akhirun al-awwalun. Kita ini umat Islam yang paling belakang tapi yang pertama kali masuk surga. Yang lebih dahulu, nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kita yang pertama kali masuk surga. Di antara caranya Allah kasih Lailatul Qadar. Sehingga kalau seorang 10 tahun dia beribadah selalu dapat Lailatul Qadar, dia sudah beribadah 830 tahun. Maka ikhwan, bertakwa kepada Allah, kesempatan umur kita sempit, kita enggak tahu kapan kita bisa hidup lagi, ya. Masa lalu kita tahu masing-masing kayak bagaimana. Masa depan Allah alam bisawab. Ya sudah, yang ada depan kita kesempatan. Saya tidak minta sama antum susah-susah, minta malam-malam ganjil aja. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Bukan berarti tidak begadang Ustaz, tidak. Saya tidak suruh antum begadang. Antum boleh tidur 2 jam, 3 jam, boleh kurangi tidur. Jangan sampai tidur 6 jam, ya. Tidur di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tidurnya kepanjangan. tidur 2 jam oke, 3 jam oke. Dan istri Nabi tidur. Kan dalam hadis tadi Rasulullah SAW aiqadha ahlahu, di 10 hari terakhir bangunkan istrinya. Berarti istri Nabi tidur. Tidur berarti boleh dong? Boleh. Tidurnya seorang tidak menghalangi dia meraih Lailatul Qadar. Ya, tidak menghalangi, tapi tidur yang minimal, ya, yang artinya segar. Kita berusaha menyegarkan diri kita, bikin kopi kayak apa kayak, jangan makan kekenyangan khawatir ngantuk, ya. Pokoknya bikin segar gimana caranya, kita berusaha agar kita bisa segar di malam-malam ganjil tersebut. Ini mungkin saja para dokter, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, usaha yang bisa kita lakukan untuk bisa meraih Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin, barakallahu fiik Ustaz atas tausiahnya. Tadi sudah disampaikan ada beberapa amalan yang bagus untuk kita lakukan menyambut 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Di antaranya i'tikaf, membaca Al-Qur'an, salat malam, bersedekah, dan juga amalan-amalan lainnya. Ustaz, izin bertanya, ada pertanyaan dari salah satu guru kami, Prof. Anwar Yusuf, spesialis paru konsultan. Beliau ingin bertanya, adakah amalan utama di 10 hari pasca Ramadan agar dapat mempertahankan capaian bulan Ramadan, Ustaz, setelah bulan Ramadan? Bulan Ramadan, ya, adalah sarana kita untuk memperbaiki diri, untuk menghisap diri kita, ya. Kesempatan bagi kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala,
merenungkan bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan ini yang lebih panjang bahkan abadi ya, maka diharapkan setelah bulan Ramadan kita menjadi lebih baik. Makanya saya sering ditanya, Ustaz, apa ciri orang Ramadan yang diterima? Apa cirinya orang dapat Lailatul Qadar? Apa cirinya orang? Tidak ada ciri pasti, tetapi para ulama sering mengatakan cirinya adalah kondisi Anda pasca ibadah lebih baik daripada sebelumnya. Seperti orang haji mabrur. Kalau dia setelah hajian tambah sombong, tambah angkuh, ya ini hajinya nggak beres ya. Tapi kalau setelah hajian dia tambah taat kepada Allah, tambah rajin baca Quran, tambah semangat ke masjid, tambah sayang kepada istri, tambah berbakti kepada orang tua, maka mudah-mudahan hajinya adalah haji yang mabrur. Saya sering sampaikan ibarat kalau ada mobil yang rusak dimasukkan ke bengkel ya. Kalau setelah diperbaiki selama seminggu terus keluar dari bengkel mobilnya tambah parah, ini bengkelnya berarti bengkel nggak beres. Tapi kalau setelah seminggu dimasukkan bengkel keluar mobil lebih bagus berarti bengkelnya beres. Sama, kita Ramadan sebulan penuh kita menempa diri, berusaha menahan apa yang kita tahan. Biasanya mata kita liar, kita bisa tahan. Pendengaran kita liar, kita bisa tahan. Waktu kita sangat mahal. Ya, karena kita itu hari-hari spesial, musim Allah obral pahala, musim Allah obral ampunan. Ya, maka setelah Ramadan, mungkin tidak seperti di bulan Ramadan, kita lebih kendor, ya manusiawi. Tetapi kondisi kita lebih baik daripada sebelum Ramadan. Setelah Ramadan ternyata ada dampaknya. Kita lebih semangat baca Quran. Kita semangat ada sholat witir. Biasanya sebelumnya kita nggak pernah sholat witir. Jadi dampak Ramadan masih berlanjut. Ya. Itu adalah tanda-tanda kebaikan bagi kita. Ya, ingat saya katakan yang penting adalah penghujung kita. Amalan yang terbaik setelah bulan Ramadan, saya ingatkan, jangan lupa di malam Idul Fitri sholat witir. Ini sering orang lain. Begitu Ramadan selesai, karena kan sholat malam libur. Enggak, malam Idul Fitri kita ada sholat malam masih berlaku. Dan itu berlaku sebelum Ramadan, setelah Ramadan. Maka paling tidak kalau kita karena sibuk, karena saking gembira, mungkin telepon sana, telepon sini, tahniah, selamat Lebaran, sholat Lebaran, jangan lupa witir meskipun 1 rakaat. Itu malam Lebaran, sempatkan sholat untuk sholat witir. Kalau sholat malam seperti biasa itu yang lebih afdal. Kalau enggak sempat maka sholat witir. Kemudian tentunya setelah itu hari pertama kita bersenang-senang. Hari Lebaran adalah hari bersenang-senang. Ya, tunjukkan bahwasanya hari tersebut hari senang-senang. Ya, makanya Nabi SAW mengizinkan ada orang menepuk duf. Kemudian juga di antaranya Rasulullah membiarkan orang-orang Habasyah bermain perang-perangan di Masjid Nabawi. Sampai Rasulullah berkata, li ta'lamal yahud anna fi dinina fusha, agar orang Yahudi tahu agama kita ada kelonggaran, terutama di hari-hari Lebaran. Ya, orang Yahudi kencang ibadah terlalu kencang, orang Islam ada kelonggaran. Maka bersenang-senang itu hari kegembiraan. Maka tunjukkan tentunya setelah sholat Id semuanya ya, tunjukkan kepada anak-anak kita sedang Lebaran, berikan mereka hadiah. Kalau mereka pengen baju baru, belikan baju baru. Kalau mungkin enggak mesti harus baju baru. Yang penting tunjukkan hari senang, hari saatnya kita bersilaturahmi, ketemu dengan keluarga. Kita jadikan hari tersebut hari senang-senang. Yang penting jangan bermaksiat kepada Allah. Jadi di antara ibadah di hari Idul Fitri adalah senang-senang. Di antara ibadah di hari Idul Fitri adalah hari senang-senang. Kita senang-senang karena Allah. Alhamdulillah kita berhasil puasa sebulan dan kita membuat senang-senang keluarga kita. Dan itu dianjurkan. Makanya Nabi panggil Aisyah. Rasulullah panggil Aisyah suruh nonton orang-orang Habasyah. Itu bukan kebiasaan Nabi. Tapi Nabi ingin kasih tahu ini hari senang-senang. Makanya saya bilang bersenang-senang pada hari Idul Fitri adalah ibadah. Ya, hari adalah ibadah. Selama tidak melanggar, tidak melalaikan dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, aturan-aturan yang ada. Kemudian biasanya ada namanya puasa Syawal 6 hari. Tapi ada yang mengatakan boleh dimulai dari tanggal 2. Tapi saya tidak menganjurkan. Saya menganjurkan kalau hari-hari pertama, terutama kalau kita Indonesia kan sering ada kunjungan-kunjungan. Ya paling tidak 5 hari pertama enggak usahlah kita dulu puasa. Kecuali kita enggak ada kegiatan. Kalau kita enggak ada kegiatan, kita boleh start hari kedua puasa Syawal selama 6 hari. Tapi kalau ada kegiatan, ada pertemuan, kalau kita diundang ketemu, istilah kita halal bihalal, ini istilah nama aneh. Cuma itu boleh itu boleh ya. Cuma namanya yang aneh aja, halal bihalal. Tapi itulah istilah Indonesia. Itu kunjung mengunjung setelah Ramadan. Ya, kita diundang ya kita hendaknya makan. Jangan sampai kita diundang hari kedua Lebaran, saya lagi puasa ya, enggak enak ya. Kita menyenangkan orang yang mengundang kita. Maka saya sarankan kalau mau puasa ya mungkin hari kelima ya.
Kecuali nggak ada kegiatan, puasa aja langsung start hari kedua, nggak ada masalah, langsung puasa 6 hari biar selesai. Karena siapa yang berpuasa di bulan Syawal 6 hari, seakan-akan dia ka'annahu shaumad dahar, karena dia seakan-akan dia puasa selama setahun penuh. Rasulullah jelaskan, hal itu dikarenakan kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Siapa yang berpuasa 1 bulan Ramadan, seakan-akan dia puasa 10 bulan. Tinggal 2 bulan, 1 tahun kan 12 bulan. Yang 2 bulan ini bagaimana caranya agar kita dianggap puasa dengan puasa 6 hari? Karena 3 hari 1 bulan, 3 hari sama dengan 30 hari, 3 hari sama 30 hari, maka 2 bulan ditutup dengan 6 hari. Dengan demikian seorang berpuasa sebulan plus 6 hari, seakan-akan dia berpuasa selama setahun penuh ya. Tinggal kita menjaga kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, kita jaga selama setelah Ramadan. Mungkin tidak semaksimal bulan Ramadan, itu perkara yang wajar karena bulan Ramadan musim kebaikan, tapi paling tidak jangan sirna sama sekali. Jangan begitu bulan Ramadan selesai Al-Quran simpan, buka lagi tahun depan Ramadan lagi, enggak. Tetap ada salat malam, tetap ada tersisa, baca Quran tetap ada, mungkin biasanya 1 juz, mungkin kurangi 1/4 juz. Yang penting continue. Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ila Allah adwamuhu wa inqal. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berkesinambungan meskipun sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz untuk penjelasannya mengenai amal-amal saja yang nanti bisa dilakukan dan diteruskan setelah Ramadan. Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya. Kami bermukim di Qatar dan saat pandemi ini masjid hanya dibuka untuk sholat fardu saja. Sholat tarawih dilaksanakan di rumah. Mohon pencerahannya terkait adab i'tikaf di rumah Ustaz. Dan memang ada pertanyaan terkait bagaimana cara memaksimalkan mempersibuk ibadah di rumah selama 10 malam terakhir. Apakah bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Ya. Pertama saya ingin sampaikan, ada 2 yang saya sampaikan. Pertama, bahwasanya i'tikaf pendapat yang kuat adalah tidak boleh di rumah. I'tikaf harus di masjid, syarat mutlak. Benar ada pendapat segelintir kecil ulama berpendapat bahwasanya i'tikaf boleh di rumah. Mengingat tujuan i'tikaf adalah berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka demikian boleh i'tikaf di rumah dengan syarat di musalla di masjid rumah, maksudnya di musalla rumah. Kalau seorang punya rumah di situ biasanya lokasi dia khususkan untuk jadi musalla, maka dia boleh i'tikaf di situ. Ini pendapat segelintir kecil ulama. Tapi 4 mazhab mengatakan tidak boleh. Secara umum mereka mengatakan tidak boleh kecuali di masjid. Dalilnya Allah berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid." Ya, tidak boleh kalian menggauli istri kalian ketika sedang i'tikaf di masjid. Jadi i'tikaf kayaknya suatu kelaziman harus di masjid. Oleh karenanya syarat i'tikaf adalah di masjid, yang penting masjid atau musalla di kompleks boleh. Yang penting itu musalla sekedar namanya, sebenarnya di masjid. Yang pentingnya dibuka untuk umum, azan 5 kali, salat 5 waktu, maka itu adalah masjid kecil yang dinamakan dengan musalla. Hakikatnya dia masjid. Meskipun tidak salat 5 waktu, itu boleh i'tikaf di situ. Adapun di rumah, musalla rumah atau musalla kantor yang kadang pindah sana, kadang pindah sini, maka itu tidak bisa digunakan untuk i'tikaf. Ini pendapat yang, karena ini memang perkara yang dibahas kembali ketika musim pandemi. Pendapat ini sebenarnya pendapat yang agak ditinggalkan, tapi begitu musim pandemi mulai sebagian ulama munculkan lagi pendapat ini, bahwasanya ada sebagian ulama segelintir kecil membolehkan i'tikaf di rumah. Namun saya katakan pendapat tersebut kurang kuat ya. Yang benar i'tikaf harus di masjid. Bagi kita yang tidak bisa i'tikaf di masjid, yang kedua yang saya ingin sampaikan, bukan syarat mendapatkan Lailatul Qadar harus i'tikaf, bukan syarat. Saya bilang kondisi prima, kondisi terbaik mendapat Lailatul Qadar adalah i'tikaf. Tapi kalau orang punya uzur, tidak bisa i'tikaf, pandemi, ya. Salat tarawih aja harus di rumah, gimana mau i'tikaf? Ya sudah, manfaatkan waktu. Makanya tadi kan saya bilang Nabi 10 hari terakhir tidak semua istri Nabi i'tikaf sama Nabi. Disebutkan hanya sebagian istri Nabi. Istri Nabi 9 ya, tidak semuanya i'tikaf. Ya demikian juga tidak semua sahabat i'tikaf. Kalau semua sahabat i'tikaf mungkin Masjid Nabawi tidak cukup ya. Artinya ada sebagian i'tikaf, ada sebagian tidak. Jadi maksud saya bukan syarat dapat Lailatul Qadar harus i'tikaf. Bukan syarat Lailatul Qadar harus i'tikaf. Tidak i'tikaf juga bisa dapat Lailatul Qadar. Yang penting kita mengisi waktu itu saja maksud saya. Entah Anda di rumah, silakan tidur bangunkan anak bikin acara tadi, bikin kesibukan. Baca Quran, salat malam, kalau enggak di masjid salat berjamaah, kalau enggak punya hafalan, taruh Al-Quran depan sudah baca. 1 jam, 2 jam salat malam di malam-malam ganjil, insyaallah mudah-mudahan membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Buka Quran, baca, suruh anak baca sudah itu, baca, rukunya agak lama, sujuudnya agak lama, mau 20 rakaat, mau 30 rakaat terserah. Ya, terserah. Kalau enggak kuat ya ganti dengan baca Quran. Intinya jangan buang-buang waktu.
berdoa, baca Quran, salat malam, ya. Allah alam bisawab. Ya. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz ada pertanyaan terkait dengan sholat malam. Apakah sholat di sepertiga malam harus tidur terlebih dahulu Ustaz yang dianjurkan afdalnya bagaimana? Salat malam tidak harus tidur, tapi salat malam itu umum. Salat malam tidak harus tidur. Di antara salat malam salat tarawih, kita nggak ada yang tidur, kita pada isya langsung salat ya. Dan itu dijalankan di zaman di zaman Umar bin Khattab, salat malam di awal pada isya. Rasulullah juga pernah salat di awal. Cuma salat yang terbaik adalah tidur dulu, salat tahajud. Itu salat yang didilai dengan tidur. Rasulullah itu kebiasaan Nabi di luar bulan Ramadan, beliau tidur dulu baru apa? Baru bangun salat. Adapun di bulan Ramadan terutama 10 hari terakhir, ya kalau bisa tidur alhamdulillah. Kalau enggak apa-apa. Tadi kita sebutkan para ulama khilaf tentang perkataan Aisyah wa ahya lailahu. Rasulullah SAW menghidupkan malamnya. Apakah Rasulullah begadang atau tidur disedikitkan? Saya lebih condong pendapat Rasulullah tidurnya dikurangi. Dikurangi. Kalau Anda bisa tidur dulu baru salat itu yang terbaik ya. Kalau ternyata tidak tidur langsung awal pada isya salat tarawih, nanti habis tarawih mungkin misalnya kita tarawih habis jam 8:30. Indonesia 8:30 sudah selesai. Atau jam 9 lah. Yang agak rajin jam 9 ya. Setelah itu kita di rumah atau di masjid baca Quran jam 10 kita tidur lah. Jam 10 tidur 10, 11, 12, 1. 3 jam insyaallah udah kenyang tidur. Jam 1 bangun. Ngantuk enggak ngantuk bangun, minum kopi, paksa diri cuci muka semuanya ibadah sampai subuh. Saya rasa itu sudah luar biasa. Ya. Saya sudah luar biasa. Kita bicara yang logis saja, apalagi orang kerja di siang hari. Tidur 3 jam sudah maksimal ya. Kita sebisa mungkin bisa tidur 2 jam alhamdulillah. 2 jam. Sudah tidur 3 jam oke lah, jam 10 kita jam 1 bangun seger. Salat malam terasa nyaman dan saya lebih anjurkan tidur karena kalau kita enggak tidur, kita ibadah ngantuk-ngantuk juga kurang enak. Kita tidak menikmati ibadah seakan-akan ada kesulitan, tidak semua orang bisa seperti itu ya. Maka saya anjurkan tidur, jam 10 tidur, jam 1 bangun. Jam 1 siap-siap 1:30 salat malam sampai jam 3:30 sampai jam 3. Alhamdulillah berdoa kepada Allah, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahur, nunggu subuh baca Quran sampai subuh sampai syuruk, tidur lagi enggak apa-apa. Habis syuruk tidur. Seperti kalau kita di Masjid Nabawi, itikaf sudah gitu. Kita enggak tidur kalau biasanya tidak tidur karena enggak mungkin untuk tidur. Kenapa enggak mungkin tidur? Karena kalau di Masjid Nabawi kita salat malam tarawih ronde pertama sampai sekitar jam 11 atau jam setengah 11. Selesai buyar jam 10 setengah 11. Kalau kita pulang ke rumah menuju parkiran sampai ke rumah, mungkin makan lagi, kemudian balik lagi, parkir lagi, jam 1 sudah mulai salat lagi. Jam 1 salat sampai jam 3:4. Zaman saya dulu masih seperti jam 1 sampai jam 3 ronde kedua. Jam 1 sampai 3:4. 3:4 entar lagi sahur. Jadi kita memang enggak bisa tidur. Yang itikaf juga begitu sudah subuh sudah mulai ngantuk-ngantuk. Sampai subuh tahan-tahan tidur sampai syuruk salat terus tidur. Jam 11 bangun lagi. Jam 10 bangun lagi. Manusiawi. Tapi intinya itu yang mungkin bisa kita lakukan. Allah alam bisawab. Jadi tidak harus tidur, tapi kalau bisa tidur lebih baik. Ya. Baik. Ya. Baik Ustaz. Ustaz ada tadi disampaikan bahwa kita lebih banyak memperbanyak bacaan Al-Quran. Apakah ada doa-doa khusus di malam Lailatul Qadar ini seperti zikir 33 kali atau 100 kali atau seperti zikir-zikir rutin Ustaz yang dilakukan? Saya rasa zikir secara umum oke, tapi doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang dianjurkan oleh Nabi yang Aisyah kan tahu bahasa Arab. Dia kebikin karang doa sendiri bisa, tapi dia tanya sama Nabi ajarkan lafal itu. Maka lafal itu kita jaga. Ini lafal kalau kita doa sakti dari Nabi gampangannya. Karena itu dari lafal Nabi sendiri Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita sering ulang-ulang tersebut. Dan kita boleh berdoa dengan doa yang lain. Karena dikatakan tadi Lailatul Qadar adalah waktunya berdoa. Doa tadi minta ampunan dan doa-doa yang lain yang kita ingin panjatkan doa. Tadi makanya setelah kita baca di sela-sela kita berdoa. Setelah kita baca lagi. Kalau capek doa, capek dibaca tafsir. Baca apa. Yang penting waktu bermanfaat. Dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz ada yang ingin bertanya Ustaz, termasuk mengisi waktu tadi, apakah boleh kita mengisi malam Lailatul Qadar dengan misalnya menonton kajian online Ustaz? Saya tidak menganjurkan karena kecuali kalau ternyata seorang lagi mudik ya. Sekarang mudik kan tidak boleh. Kalau mudik iya. Mudik dia boleh putar sirah Nabi apa semua daripada ngantuk dia dengar kajian, niatkan karena Allah insyaallah. Tapi kalau di masjid mungkin sedikit oke, tapi saya rasa enggak, kita berusaha ibadah kita dengan Allah, dan fokus kita dengan Allah ya. Sehingga kita ya bolehlah tidak dilarang, cuma
bagusnya kita jauh dari gadget-gadget lah. Saya tidak anjurkan ya. Nanti khawatir lagi nonton ada iklan-iklan macam-macam yang ganggu Lailatul Qadar kita ya. Jangan. Ya, Tapi boleh-boleh saja, tidak dilarang. baik Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Ini Ustaz mengenai waktu terjadinya malam Lailatul Qadar ada beberapa pertanyaan yang serupa. Tadi disebutkan hadisnya lebih kuat di malam-malam ganjil Ustaz. Apakah mungkin terjadi juga di malam genap? Misalkan juga kalau kita perhitungan berbeda Ustaz, bulan Ramadan kadang-kadang jatuhnya hari berbeda. Bagaimana Ustaz dengan hal ini? Tentunya lebih hati-hati semuanya, tetapi apalagi sebagian ulama yang berpendapat seperti disebut oleh Ibnu Atiyah, ada yang menilai ganjil genap ditinjau dari malam terakhir ya. Kalau malam terakhir adalah malam 30, maka hitungan ganjil genapnya seperti yang kita jalankan. Tapi kalau malam terakhir malam 29, maka ganjil genapnya bisa berubah ya. Mereka tinjau dari akhir, tapi yang pendapat yang lebih kuat ditinjau dari awal. Kapan malam 21 itulah start malam 21. Karena Nabi SAW i'tikaf masuknya malam 21 ya, bukan dari hari 19 tapi hari ke-20 atau malam ke-21, berarti perhitungannya dari awal hitungannya ya. Tentu lebih hati-hati kita kerjakan semua, tetapi saya lebih condong bahwasanya malam-malam ganjil di 10 malam terakhir itulah malam Lailatul Qadar, malam genap tidak. Karena hadis-hadis menunjukkan fil witr di malam-malam ganjil. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bukan berarti malam genap tidak ada nilainya, enggak. 10 malam terakhir semuanya bernilai. Tidak ada yang membedakan kecuali satu saja di antara 10 itu. Tapi semuanya ini spesial. Semuanya spesial dibandingkan 20 malam pertama. Jadi jangan dijangka 10 ini cuma satu yang spesial, enggak. Semuanya spesial, tapi ada satu super spesial, itu malam Lailatul Qadar. Ya, maka malam ganjil bukannya kita main-main, enggak. Saya bilang kalaupun kita malas, maka malam ganjil jangan sampai ditinggalkan. Kalau bisa kita maksimal seluruh malam itu yang terbaik. Mungkin pertanyaan terakhir boleh? Iya, boleh Ustaz. Sudah terakhir Ustaz ya. Ya. Ini Ustaz, apakah ada keutamaan untuk memberikan makanan untuk sahur ya sama dengan memberikan makanan untuk iftar atau buka puasa? Tidak ada dalilnya untuk khusus sahur. Yang ada adalah iftar. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberi buka kepada seorang berpuasa, bagi dia pahala seperti orang berpuasa. Adapun sahur tidak ada dalilnya, tetapi tentunya itu ada salah satu ibadah yang luar biasa. Ya, meskipun tidak ada dalilnya secara khusus, kita membantu orang untuk sahur, membantu orang untuk ibadah, ya, memberi makan sahur tidak sama dengan beri makan biasa-biasa, ya. Maka benar meskipun dalilnya khusus secara berbuka, tapi tentunya memberi makan sahur juga ibadah yang agung, apalagi di 10 hari terakhir. Ya, kalau dia nggak sahur, gimana dia mau puasa ya? Maka kita membantu orang untuk bisa makan sahur itu juga baik insyaallah taala. Demikian para dokter, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa sampaikan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa mengisi 10 hari terakhir dengan semaksimal mungkin. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz atas tausiahnya yang sudah disampaikan pada sore hari ini di kajian mengenai 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga kajian hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua para jemaah yang hadir di kajian Alumni Istimika Mengaji. Insyaallah Alumni Istimika Mengaji akan kembali kajian rutin dengan Ustaz Firanda Dirja setiap hari Sabtu pekan pertama. Di bulan depan akan kembali melanjutkan syarah kitab bekal salat. Kami dari panitia mohon maaf bila ada kekurangan. Jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.